Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiah Humairah Adhari. Kali ini saya akan membahas tentang sikap. Sikap berasal dari kata Latin, yaitu aptus, yang berarti dalam keadaan sehat dan siap melakukan aksi atau tindakan. Atau kita dapat menganalogikan dengan keadaan seorang gladiator dalam arena laga yang siap menghadapi lawannya dalam pertarungan lepas. Menurut tokoh psikologi Gordon Willard Allport, sikap adalah kesiapan mental, yaitu suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang bersama dengan pengalaman individual masing-masing. Sebenarnya, masih banyak definisi-definisi menurut para ahli lainnya tentang sikap. Tetapi dengan semua definisi-definisi yang ada, saya menyimpulkan bahwa sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Evaluasinya positif atau negatif, yakni suatu kecenderungan untuk menyetujui atau menolak dikaitkan dengan situasi objek dan lingkungan, serta dengan kesiapan individu terhadap stimulus atau sebagai respon. Selanjutnya, saya akan membahas karakteristik apa saja yang ada pada sikap. Yang pertama adalah memiliki arah. Maksudnya, arah sikap itu positif atau negatif. Yang kedua ada intensitas. Maksudnya setiap orang belum tentu mempunyai kekuatan sikap yang sama walaupun situasi objeknya sama. Yang ketiga ada keluasan, yaitu meliputi cakupan aspek objek sikap yang disetujui atau tidak disetujui oleh seseorang. Kemudian ada konsistensi, yaitu kesesuaian antara pernyataan sikap dengan responnya, atau tidak adanya kebimbangan dalam bersikap. Dan yang terakhir ada spontanitas, yaitu sejauh mana kesiapan subjek untuk mengatakan sikapnya secara spontan. Selanjutnya ada komponen sikap. Ternyata sikap ini adalah konsep yang dibentuk oleh 3 komponen. Yang pertama ada kognitif, berhubungan dengan penilaian individu terhadap objek atau subjek yang dipengaruhi informasi yang masuk ke dalam otak manusia melalui proses analisis, sintesis, dan evaluasi akan menghasilkan nilai baru yang akan diakomodasi atau diasimilasikan dengan pengetahuan yang telah ada di dalam otak manusia. Yang kedua, ada afektif, yaitu tentang perasaan individu terhadap objek atau subjek. Tentunya yang sejalan dengan penilaian tadi. Dan yang ketiga ada kecenderungan tindakan, yaitu suatu tindakan dengan keyakinan dan keinginan individu yang juga sejalan dengan komponen penilaian dan perasaan. Selanjutnya ada fungsi sikap. Menurut Baron, Byrne, dan Branscombe, ada 5 fungsi sikap, yaitu yang pertama, fungsi pengetahuan, yaitu menginterpretasi stimulus baru dan menampilkan respons yang sesuai. Yang kedua, ada fungsi identitas, yaitu mengekspresikan nilai dan keyakinan dan mengkomunikasikan siapa kita. Yang ketiga, ada fungsi harga diri, yaitu sikap untuk menjaga harga diri. Kemudian, ada fungsi pertahanan diri atau ego defensif, supaya tidak menilai diri sendiri dengan negatif. Yang terakhir ada fungsi motivasi kesan atau impression motivation, yaitu supaya orang lain memiliki kesan positif. Setelah membahas semua komponen-komponen sikap, saya akan beralih pada pembahasan tentang perilaku. Menurut Kurt Lewin, perilaku adalah fungsi karakteristik individu dan lingkungan. Faktor lingkungan memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku. Terkadang kekuatannya lebih besar daripada karakteristik individu, sehingga menjadikan prediksi perilaku lebih kompleks. Para psikolog mengatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan hereditas atau bawaan lahir.
Dengan demikian, maka perilaku merupakan cerminan konkret yang tampak dalam sikap, perbuatan, dan kata-kata yang muncul karena proses pembelajaran, rangsangan, dan lingkungan. Bedanya dengan sikap adalah tidak selalu menilai cenderung konsisten dalam berbagai situasi dan sulit berubah. Dalam jurnal studi tentang pembentukan kebiasaan dan perilaku sosial dapat terbentuk dari adanya interaksi manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan perilaku sosial seseorang. Interaksi seseorang terbentuk pertama kali dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya, pendidikan baik yang berlangsung secara formal di sekolah maupun yang berlangsung secara informal di lingkungan keluarga memiliki peranan penting dalam mengembangkan psikososial peserta didik. Di samping itu, perkembangan motivasi, identitas, dan jati diri sangat penting terhadap perubahan perilaku. Tias Palupi dan Dian Ratna Sawitri menyebutkan bahwa hubungan antara sikap dan perilaku dapat bervariasi. Karena sikap dan perilaku merupakan faktor yang bergantung tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya seperti suasana hati, emosi, kepribadian, tekanan sosial, potensi, resiko, ataupun waktu. Sikap juga dapat membentuk perilaku. Jika sikap sosial yang dinyatakan dengan cara berulang-ulang pada kegiatan yang sama atau lebih lazimnya disebut kebiasaan. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh kombinasi belief individu mengenai konsekuensi positif dan atau negatif dari melakukan suatu perilaku dengan nilai subjektif individu terhadap konsekuensi berperilaku tersebut. Sikap positif seseorang akan menyebabkan perilaku yang positif terhadap suatu objek. Sekian penjelasan tentang sikap dan perilaku dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.